Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Silakan dipimpin salah satu pemimpin. Bantu sabra. Doa mulai. Doa selesai. Salam. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Nah, sehat semua ya? Adakah teman kalian yang sudah hadir hari ini? Sepertinya ini anak-anak yang tidak hadir kemarin kelelahan karena mengikuti bulan bahasa ya. Semoga setelah ini mereka bisa sehat kembali dan bisa berkumpul di kelas ini bersama-sama lagi. Amin. Baik, kembali lagi dengan pelajarannya Bu Prisma, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia. Semangat hari ini, semangatkah kalian? Dulu semangatnya. Bahasa Indonesia, bahasa kita semua. Bu Prisma presensi dulu ya, satu persatu. Sekarang tanggal berapa, Cak? Adina Nulia, Ahmad Najib, Aida Nihaya, Alessio, Amanda Putri, Anang Setia Aji, Anindi Yuliana, Asyifa Salsabila, Aura Bunga, Asmi, Olivia Arin Azahra, Devita Sari, Dika Primanda, Eva Kumalasari, Fatan Almana, Febriana Salsabila, Flora Olivia, Hafsah Niswara, Ilma Alivia, Ivander Aira, yang paling semangat ya, Keisha Naila hadir ya. Ini juga nih kelihatan wajahnya berseri-seri setelah mengikuti bulan bahasa ya. Manda Prasetyo, nah ini suaranya habis teriak-teriak di konser waktu bulan bahasa. Mar'atu Soleha ya, jangan tidur ya. Miftahul Alia, Nabil, Nadine Aulia, lemas Mbak Nadine, Naftalena, Nayesha, Rahmani Tias, semangat sekali ya Mbak Rahmani Tias, tidak mengenal kata lelah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Prima, Selmi, Siti, Vanessa, Widya, Zeni, Zeni sakit ya? Ya, oke, baik. Nah, hari ini anak-anak kita akan belajar masih di teks yang sama, yaitu siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Apa saja yang kita pelajari?
berkelompok, berdiskusi, presentasi dan juga menanggapi. Setelah itu kalian akan mampu untuk menjelaskan yang namanya struktur dan kaidah kebahasaan teks drama. Paham ya? Itu adalah tujuan pembelajaran kita dan langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Paham? Nah, untuk menambah semangat kita pada hari ini, masih ingat yel-yelnya ya? Masih. Bahasa Indonesia? Video motivasi dari Meridiana mengenai kedisiplinan. Silakan kalian simak bersama-sama. Sebelum saya jawab, nih udah pada subscribe belum channel Meridiana? Terdengar semuanya videonya? Saya kasih 5 detik supaya kalian bisa subscribe sehingga kalian bisa dapatkan video-video yang berikutnya. Gimana sih mulai dari sekarang? Thank you. Konsisten. Saya suka banget kalau ngomongin konsisten. Karena itulah yang menjadikan saya menjadi seperti saya sekarang ini. Bagi saya konsisten itu artinya disiplin. Suka nggak suka tetap harus dilakukan. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat tetap harus dilakukan. Pagi, siang, sore, malam, hujan, malam, kendala apapun, kalau itu memang sebuah keharusan. Tapi itu tetap harus dilakukan dan tetap akan dilakukan. Nah, kalau dulu saya banget, saya punya target saya dulu ketika saya kejualan itu adalah 20 setiap hari. Dan saya punya komitmen, kalau nggak tercapai, saya nggak akan. Memang nggak mudah sih, mungkin di awal bisa tercapai, tapi untuk terus konsisten melakukannya setiap hari selama berbulan-bulan itu terus mudah. Caranya seperti apa? Ada 3 langkah. Pertama itu harus dipaksa. Iya, harus dipaksa dulu. Kalau yang nggak susah harus dipaksa. Tapi itu cuma baru pertama. Setelah dipaksa, baru akhirnya kamu bisa. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, jadi terbiasa. Jadi 3 langkahnya paksa, bisa, biasa. Coba deh kamu ingat lagi. Ada banyak hal yang kamu akhirnya biasa lakukan saat ini. Di awalnya masih terpaksa dulu. Contohnya, aku berbicara di depan umum, tapi karena kamu yakin itu adalah sebuah keharusan, ya udah dipaksa dulu, deg-degan, takut, tapi lama-lama jadi bisa kalau udah terbiasa. Nah, jadi itu sih menurut saya, memang tidak mudah, tapi siapa bilang sukses itu mudah. Jadi kuncinya adalah konsisten. Kalau kamu tak konsisten, ingat kata Miss Meridiana harus konsisten. Nah, kalau dia saja bisa, kamu juga pasti bisa. Amin. Oke, beri tepuk tangan. Nah, dari video motivasi Meridiana tadi kuncinya adalah disiplin terhadap apapun itu, termasuk di dalam kalian belajar teks drama. Konsisten ya, tidak boleh sekarang belajar besok berhenti, besok belajar lagi, tidak seperti itu. Ya, oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke materinya. Ya, bisa kalian lihat di depan ya? Bisa. Terbaca PowerPoint-nya? Terbaca ya. Nah, yang pertama yaitu mengenai struktur teks ceramah. Struktur teks ceramah bisa kalian lihat di dalam PowerPoint itu ada 3, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Yang pertama terlebih dahulu yaitu pendahuluan. Siapa yang tahu kira-kira di dalam teks ceramah yang sudah kalian identifikasi kemarin, pendahuluan itu berisi apa ya? Silakan angkat tangan. Ya, masih Vander. Pendahuluan biasanya berisi pengenalan isu, masalah, atau pandangan pembicara tentang topik yang sedang dibahas. Ya, coba sekali lagi dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar. Pendahuluan biasanya berisi pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan pembicara tentang topik yang sedang dibahas. Iya, betul sekali. Jadi di dalam pendahuluan itu berisi tentang
pengenalan isu, kemudian pengenalan topik dari permasalahan yang akan dibahas di dalam teks ceramah. Biasanya pendahuluan itu di awalnya itu berisi ada salam, assalamualaikum, seperti itu ya. Kemudian ada yang terhormat, nah yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Kemudian selanjutnya biasanya pengenalan isu atau topik yang akan dibahas di dalam teks ceramah. Misalkan tentang pendidikan, berarti di situ hari ini kita akan membahas atau berceramah tentang pendidikan. Nah, yang kedua yaitu struktur yang kedua ada isi. Di dalam teks ceramah yang sudah kalian identifikasi kemarin, struktur yang kedua adalah isi. Siapa yang tahu isi di dalam teks ceramah kemarin yang sudah kalian identifikasi itu isinya apa, Cak? Ya, silakan Mbak Rahmani Tias. Berupa argumen pembicara, biasanya berupa fakta-fakta. Iya, berupa argumentasi dan juga berupa fakta. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mbak Rahma dan juga Mas Sander. Jadi di dalam isi teks ceramah itu berisi tentang argumentasi dari penceramah itu dan juga berisi tentang fakta-fakta yang mendukung dari tema yang diangkat di dalam teks ceramah. Nah, yang ketiga yaitu struktur yang terakhir yaitu ada penutup. Kira-kira dari yang kalian identifikasi tadi penutup berisi apa, Kak? Ya. Penegasan kembali argumen atau fakta yang sebelumnya telah disampaikan oleh penceramah. Iya, betul. Berisi penegasan kembali argumen atau fakta yang sudah disampaikan oleh si penceramah. Jadi di struktur yang ketiga, penutup itu berisi menegaskan kembali argumentasi dan juga fakta-fakta yang ada di dalam teks ceramah. Di dalam isinya itu tadi dituliskan kembali di dalam penutup. Paham ya? Paham. Bisa disimpulkan bahwa strukturnya ada berapa? 3. Yang pertama yaitu isi, penutup. Paham ya? Paham. Nah, selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Sama seperti teks-teks yang kemarin, seperti teks eksplanasi, bahwa di dalam teks ceramah selain ada struktur, juga ada kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama yaitu di dalam teks ceramah itu menggunakan yang namanya kata teknis. Kata teknis itu apa? Siapa yang bisa angkat tangan? Bu. Ya, siapa? Ya, yuk. Kata teknis adalah istilah yang muncul berkenaan dengan topik tertentu. Contohnya? Kalau contohnya dari kesehatan itu ada obat, sirup, vaksin, gagal ginjal, dan dokter. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan untuk ini. Ya, jadi kata teknis itu betul ya, karena kita sudah mempelajari kata teknis di teks sebelumnya eksplanasi ya. Jadi kata teknis itu adalah istilah yang muncul di dalam sebuah teks dengan topik tertentu. Misalkan topiknya adalah kesehatan, berarti istilah-istilah yang dapat muncul di situ bisa jadi yaitu vaksin, obat, gagal ginjal, obat sirup. Seperti permasalahan aktual yang kita alami saat ini ya anak-anak, bahwa banyak sekali anak-anak kecil yang mengalami gagal ginjal akut ya, sehingga harus diobatkan dan katanya tidak boleh minum obat sirup. Nah, itu adalah contoh kata teknis di dalam bidang apa? Oke. Yang kedua, kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah yang kedua yaitu adanya kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua. Apa itu kata ganti orang pertama dan kedua?
kedua? Kata ganti orang pertama itu contohnya aku dan saya. Kalau Iya. kata ganti orang kedua itu misalnya kamu, kalian. Iya, oke, beri tepuk tangan. Oh ya, tadi Mbak Adina mengatakan bahwa Bu, kata ganti orang pertama itu aku, saya, beta, gue ya. Tapi kalau di dalam teks ceramah tidak boleh, harus menggunakan kata saya, katanya harus kamu ya. Kemudian kata ganti orang kedua adalah kamu. Kalau jamak berarti kalian. Seperti Mama Dede itu loh Kak, jamaah. Nah, itu adalah kata ganti orang kedua jamak, karena banyak jamaah para hadirin. Nah, itu adalah contoh kata ganti orang kedua. Lalu kalau yang dimaksud orang ketiga siapa Cak? Dia. Siapa? Dia. Selain aku dan kamu, berarti dia adalah orang ketiga. Jamaknya apa? Mereka. Pinter ya nek kakek ini dia pinter. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas itu apa? Sudah pernah kita pelajari ya? Konjungsi kausalitas yaitu kausalitas yaitu kata hubungan sebab akibat. Contohnya maka, sebab, karena, akibatnya, dengan, demikian. Iya. Bu Prisma revisi dulu ya, bukan kata hubungan ya, bukan hubung, tapi kata hubung. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang di situ maknanya adalah sebab akibat. Tepuk tangan dulu. Lanjut, yang keempat ada kata persuasif. Apa itu kata persuasif? Ya, Mas Azmi. Kata persuasi itu adalah kata yang sifatnya merayu dan mengajak. Contohnya adalah sebaiknya perlu saya bagi. Iya betul. Persuasif itu adalah kata-kata yang mengajak, ya. Ada hendak, ada perlu, ada seharusnya, bukan ya. Nah itu adalah kata-kata persuasif yang sifatnya mengajak, sifatnya merayu. Kemudian yang terakhir ada kalimat kompleks. Nah, kalimat kompleks ini adalah antonimnya dari kalimat simplex. Simple. Simple itu panjang apa pendek? Pendek apa panjang? Ya, berarti kalau kalimat kompleks itu apa? Panjang. Coba menggunakan bahasa yang baik dan benar. Siapa yang bisa? Ya. Kalimat kompleks itu karena panjang yang isinya terdiri dari dua kalimat atau lebih yang nantinya menghasilkan kalimat kompleks. Iya, jadi kalimat kompleks itu terdiri dari dua kalimat atau lebih yang jika digabungkan itu bisa menjadi kalimat baru. Jadi di dalam satu kalimat itu kalimat kompleks itu terdiri dari lebih dari dua klausa. Paham sampai di sini? Paham. Ada yang ingin ditanyakan selain kata ganti orang aku dan kamu? Oke, baik. Nah sekarang Bu Prisma akan mengajarkan kalian bagaimana cara atau langkah-langkah untuk menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks ceramah. Di depan kalian sudah ada PowerPoint, sudah Bu Prisma tayangkan. Ada sebuah teks ceramah yang judulnya adalah menjaga sikap berbahasa. Terbacakah dari yang paling belakang? Terbaca. Baca ya. Nah, Bu Prisma akan memberi waktu 10 menit untuk kalian membaca teks yang sudah Bu Prisma sajikan di depan. Cukup tidak waktunya? Cukup. Baik, jika begitu silakan dibaca dalam hati 10 menit mulai dari sekarang.
dibaca dulu. buat naik main. Tetap. Oh, tadi kan sebelah. Ayo, Mas Andika, diperhatikan ya membacanya. Sudah selesai? Sudah ya? Oke, baik. Nah, dari teks tersebut menjaga sikap berbahasa. Di situ isinya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Siapa bisa ya? Rima. Baik, topiknya sesuai dengan kehidupan statistik ya tentang remaja dan bahasa. Argumen-argumen yang disajikan dengan bahasa yang ringan secara keseluruhan mudah dipahami. Ya, betul. Secara keseluruhan bahasanya mudah untuk dipahami. Topiknya tentang remaja dan bahasa. Oke, baik. Selanjutnya, strukturnya ada berapa? Apa saja? Ya. Strukturnya lengkap mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, strukturnya lengkap Bu. Di situ ada pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluannya yang mana? Siapa yang bisa, yang sudah menemukan? Ya. Bagian awal mengenalkan permasalahan utama yakni tentang penggunaan ragam bahasa di kalangan pelajar. Ya, betul. Penggunaan bahasa di kalangan pelajar. Di situ pendahuluannya adalah memperkenalkan topik yang akan dibahas di dalam teks ceramah, yaitu tentang apa? Remaja dan bahasa. Lalu isinya berupa apa itu? Ya. Bagian Nanti. isinya menjelaskan tentang argumen pembicaraan mengenai masalah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di masyarakat. Ya, betul. Berarti di situ isinya bagaimana cara penggunaan bahasa yang baik dan benar di masyarakat. Terakhir, yang ketiga ada penutup.
Oke. Bagian akhir merupakan simpulan sebagai hasil penamaan dari penjelasan sebelumnya. Hal ini ditandai oleh kata-kata yang berupa saran-saran yang disertai pula dengan alasan. Iya betul. Ada saran-saran, ada alasan, dan penegasan kembali tentang argumen yang ada di dalam teks yang judulnya apa? Jaga sikap berbahasa. Oke, baik. Nah, selanjutnya yaitu cara menganalisis kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa yang sudah kalian temukan di dalam PowerPoint-nya Bu Prisma itu? Siapa? Ya. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan dominan, formal atau baku. Akan tetapi banyak pula bahasa gaul atau tidak baku untuk mencontohkan atau itu. Iya, ada bahasa gaulnya ya di situ ya, yang seharusnya menggunakan bahasa baku. Kemudian apa lagi yang kalian temukan? Istilah khas. Istilah khas. Ya, ada istilah khas. Apa? Saya menemukan istilah khas seperti sikap berbahasa, sekolah, kemudian kritis, ragam bahasa, bahasa kaku, masyarakat darat, dan komunitas. Iya. Istilah-istilah yang muncul di situ adalah istilah yang ada kaitannya dengan kebahasaan. Yang kedua, apalagi kaidah kebahasaan yang kalian temukan? Ya. Konjungsi kausalitas. Ya, apa konjungsinya yang kalian temukan? Saya melihat ketidakbersamaan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Ya, betul. Itu adalah konjungsi kausalitas. Betul. Selain konjungsi kausalitas, ada apa lagi yang kalian temukan di dalam teks? Ya. Dari satu, saudara-saudara yang terjadi. Dua, suatu ketika saya melihat beberapa siswa asik berjalan. Tiga, bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, betul. Ada bapak-bapak ibu-ibu ya. Betul. Kemudian apa lagi yang kalian temukan? Selain apa tadi, Mbak? Kata ganti. Tadi ada kata ganti bapak ibu. Kemudian apa lagi kaidah yang kalian temukan di dalam teks menjaga sikap berbahasa? Ya Bu, Ya, ada kata persuasif. kata persuasif. Padahal kebanyakan sekolah penggunaan bahasa para siswanya cenderung lebih tidak terkontrol. Kalangan terpelajar dengan julukan hebatnya sebagai tulang punggung negara akan masa depan bangsa. Seharusnya tidak larut dengan kebiasaan seperti itu. Para siswa justru harus menunjukkan kelas tersendiri dalam berbahasa. Iya, ada kata apa di situ yang menandai bahwa itu persuasif? Ada kata seharusnya. Ada kata seharusnya, Bu. Berarti di situ menunjukkan bahwa itu merupakan kalimat persuasif, kalimat yang mengajak, kalimat yang merayu, menghimbau. Itu adalah kalimat persuasif. Selanjutnya masih ada kaidah kebahasaan yang kalian temukan di teks yang sudah kalian baca di depan? Ada? Ada apa? Ya, Nadine. Saya melihat ketidakbiasaan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Kekurangwibawaan itu kalimat kompleks ya? Coba sekali lagi dibaca dengan intonasi yang bagus. Saya melihat ketidakbiasaan mereka berbahasa, antara lain disebabkan oleh kekurangwibawaan bahasa Indonesia itu sendiri di mata mereka. Iya, betul. Di situ merupakan kalimat kompleks karena di dalamnya terdiri lebih dari satu kalimat. Jadi ada beberapa kalimat yang digabungkan jadi satu sehingga membentuk kalimat baru. Jadi sehingga kalimat itu merupakan kalimat yang klausanya itu minimal terdiri dari dua klausa sehingga disebut sebagai kalimat kompleks. Masih semangat? Masih. Bahasa Indonesia. Nah, Bu Prisma akan menyuruh kalian untuk membentuk kelompok karena nanti kita akan berdiskusi bersama. Setelah itu kita akan melakukan presentasi dan saling menanggapi. Nah, Bu Prisma
membentukkan kelompok ya. Sekarang silakan kalian membentuk kelompok sendiri. Mau seperti apa? Depan, belakang, kanan, kiri. Mau depan, belakang? Silakan kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 anak. Paham ya? Silakan dimulai dari sekarang. Silakan berkelompok. Silakan mejanya bisa dirapatkan ya. Oke, sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Nah sekarang Bu Prisma akan membagikan teksnya. Kalau tadi teksnya judulnya apa kan? Berbeda sikap berbeda. Nah Bu Prisma punya teks baru yaitu menancapkan nilai Pancasila dalam sanubari pemuda Indonesia. Bu Prisma akan membagikan teksnya, nanti silakan kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Bu Prisma akan memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian berdiskusi. Apakah waktunya cukup? Perlu tambahan tidak? Tidak perlu tambahan ya? Jika perlu nanti Bu Prisma tambahi menjadi 15,5 menit. Sama ya. Oke, Bu Prisma akan membagikan untuk teksnya. Silakan kalian analisis. Jangan lupa diberi identitas. Ada nama anggota kelompok. Silakan kalian isi nama anggota kelompoknya ya. Sudah? Semuanya sudah dapat teksnya ya? Nah silakan kalian berdiskusi selama 15 menit. Silakan teksnya kalian analisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Belum. Bu Prisma bertanya. Ya. Ini loh Bu. Ini kan ada 2 tabel juga. Ini beda apa sama? Ini isinya ada 2. Isinya di sini secara keseluruhan. Tapi kalau yang ini ya. Kasih ya Bu. Ya. Ini yang persuasif. Persuasif itu merayu, mengajak, mengimbau. Kamu cari di sini yang ada kata-kata merayunya itu ya. Kalau ada yang mau ke belakang ya silakan angkat tangan. Ya, ya silakan. Jika ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya, angkat tangan.
Ada kesulitan? Ada yang kesulitan? Silakan angkat tangan. Yang mau bertanya? Dijawab dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kalimatnya diperhatikan. Tujuh menit lagi. Udah selesai belum? Silakan.
Silakan yang kesulitan atau mau bertanya ya. Silakan angkat tangan. Ya, betul. Tadi Rahman Imtiaz mengatakan bahwa Prisma itu teksnya tidak ada nomor paragraf, tidak ada paragraf ke-8. Ya, tidak apa-apa, nanti diisi sesuai dengan yang ada di situ. Setelah nomor 7 langsung ke 9. Ayo fokus pada mainan ya. Sudah selesai belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Yang sudah selesai angkat tangan. Kelompok 2, kelompok 1. Yang lainnya belum ya? Oke. Prisma tunggu.
Jangan lupa untuk nama anggota kelompoknya dituliskan. Boleh memakai ballpoint, boleh memakai pensil. Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang belum? Pemberi beri tambahan 1 menit cukup ya? Oke, 1 menit lagi. Silakan diselesaikan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Terakhir, wasit. Kiri ya. Ini kiri. Sudah selesai? Ada yang belum? Sudah ya? Oke. Siap presentasi? Bahasa Indonesia? Baik, Bu Prisma akan menawarkan siapa yang mau lebih dulu untuk maju ke depan untuk presentasi. Karena tadi yang mengangkat tangan terlebih dahulu adalah kelompok 2. Ini cepat. Ya, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Infantri Air Hikmah Sekaliansi, nomor presensi 20 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama adalah isinya sangat baik. Topiknya berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila, pesan untuk mengenang sejarah 1 Juni, dan pesan kepada generasi muda untuk selalu menjaga Pancasila. Yang kedua, strukturnya lengkap, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Pada pendahuluan, yaitu salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur, dan penangkan ceramah. B. Isi, yaitu pentingnya peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni, sejarah tokoh dalam merumuskannya, khususnya Bung Karno, dan pesan untuk selalu menjaga NKRI. Yang C. Penutup, yaitu simpulan dan kata-kata bijak dari tokoh KHR, As'ad, Samsul Arifin, dan Bung Karno. Yang ketiga, kebahasaan. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan dominan formal atau baku, ada peribahasa dan kata bijaknya, serta mudah dipahami. A. Istilah khas. Contohnya adalah 1 Juni, hari lahirnya Pancasila, ideologi negara, dan NKRI. B. Konjungsi penguatan. Apalagi saat ini pandemi tengah melanda Indonesia bahkan dunia. C. Kata ganti. Pemuda-pemuda Indonesia, dan kita tidak boleh terpecah belah. B. Kalimat persuasif. Suatu dasar yang benar-benar dapat menuntun segenap pikiran jiwa dan raga rakyat. Ayo yang lainnya diperhatikan ya, saat temannya presentasi nanti boleh menanggapi. E. Kalimat kompleks. Kekurangan dan kelemahan itu harus sama-sama kita perbaiki. Kita jadikan momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri, yang berdiri di atas kaki sendiri. Demikian presentasi hasil diskusi kelompok 2. Jika ada tanggapan silakan disampaikan. Oke, beri tepuk tangan dulu.
persuasi mengangkat tangan terlebih dahulu. Saya tidak setuju dengan kelompok 2 yang hadir. Menurut saya lewat persuasinya kurang tepat. Karena beliau itu bukan persuasi. Ya, persuasifnya kurang tepat Bu, katanya. Tadi persuasifnya apa Mas? Benar-benar. Iya, benar-benar. Apakah itu persuasif? Tidak. Ya. Oke, betul. Masukkan selanjutnya. Selanjutnya. Ya. Saya setuju bahwa struktur yang terdapat dalam teks tersebut adalah pendahuluan, isi, dan penutup. Ya. Sama ya seperti kelompok berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 5 mengatakan bahwa strukturnya sama. Sama Bu, struktur dari kelompok 5 juga ada 3, ada pendahuluan, isi, dan penutup. Berarti sama ya? Setuju ya. Ada lagi yang ingin menanggapi? Siapa? Ya. Kelompok terakhir. Saya setuju kalimat persuasif yang ditemukan kelompok 2 yaitu kata dari Ya, setuju ya, sama. Berarti ada lagi yang ingin menanggapi? Sudah? Sudah. Oke, silakan boleh ditutup. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Yang kedua, siapa? Siapa? Oke, kalau tadi yang angkat tangan kelompok 3, maka kelompok 3 lebih dahulu. Silakan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah yang mengatakan, maka tak kenal, maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Siti Romlah, perwakilan dari kelompok 3. Sepertinya semangat sekali hari ini. Kenapa Mbak Abi joget kemarin ya? Oke ya, yuk. Ini hasil diskusi dari kelompok 3. Dari yang pertama isinya sangat baik. Topiknya sesuai dengan kehidupan peserta didik tentang remaja dan bahasa. Argumen disajikan dengan bahasa ringan, secara keseluruhan mudah dipahami. Dan yang kedua ada struktur. Strukturnya lengkap, mulai dari pendahuluan, isi, dan penutup. Lalu yang pertama A, pendahuluan. Bagian awal yaitu salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur, dan pengantar ceramah. Lalu yang kedua isi, pentingnya memperingati Hari Pancasila. Lahirnya Pancasila 1 Juni, sejarah tokoh adalah meneruskan khususnya Bung Karno dan pesan untuk keseluruhan menjaga NKRI. Yang ketiga adalah penutupan, bagian akhir sama dengan simpulan dan kata-kata bijak dari tokoh KHR ada Samsul Arif dan Bung Karno. Yang ketiga adalah kebahasaan. Secara keseluruhan kebahasaan yang digunakan formal, baku, ada peribahasa dan mudah dipahami bahasanya. Lalu yang pertama dari istilah kebahasaan yaitu A, istilah kelas, yaitu yang pertama Juni, hari lahirnya Pancasila. Yang kedua adalah konjungsi penguatan, apalagi saat pandemi tengah melanda Indonesia dan dunia. Lalu yang ketiga ada kata ganti, pemuda-pemuda Indonesia kita adalah boleh pemecah belah. Lalu yang keempat adalah kalimat persuasif, pemuda Indonesia harus tetap memakai sejarah ini serta melestarikan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang terakhir yang kalimat kompleks, kurangnya dan kelemahnya itu harus sama, kita perbaiki. Jadi ini sekian presentasi dari kami, dari saya. Apakah
tanggapan? Ya, ada tanggapan, tangan. Nanti yang paling semangat Bu saya. Nanti silakan. Saya setuju dengan kalimat selanjutnya ditemukan oleh kelompok 3. Apalagi? Ya, cuma gitu. Ya. Ya, saya setuju Bu dengan konjungsinya apalagi. Ya, kan ya. Ya. Ada lagi? Kalimat kompleks pada teks tersebut tidak banyak dan satu seperti yang disebutkan oleh kelompok sini. Oh iya, dia mengatakan bahwa harusnya kalimat kompleksnya banyak, tidak cuma satu. Nanti harus dicermati lagi ya pekerjaannya. Ada lagi? Sudah sepertinya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Tepuk tangan untuk Siti Romla. Sepertinya semangatnya dari bulan bahasa kemarin itu sampai kelas ini masih belum bisa poin ya. Bahasa Indonesia. Lanjut ke kelompok selanjutnya. Siapa yang lanjut? Siapa? Aisyah, siapa? Iya. Silakan Iya. Yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Pramita Kasasena dari kelompok 7. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertama isi dalam teks nama tadi. Isi yang kita temukan yaitu teks nama tersebut berkaitan dengan hari lahir Pancasila dan menjadi untuk mengenang sejarah 1 Juni dan pesan kepada generasi muda untuk menjaga Pancasila. Kemudian yang kedua struktur, yang itu sudah salah ulangi. Yang kedua ini struktur lengkap, mulai dari pendahuluan, isi, kemudian dalam struktur terdapat 3 lagi, yaitu pertama pendahuluan, berisi salam berjumpa, penghormatan, ucapan syukur, dan penghormatan drama. Isi kedua yaitu isi hasil analisisnya, yaitu pentingnya peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, cara tokoh dalam merumuskannya, khususnya Bung Karno dan pesan untuk menjaga NKRI. Kemudian yang ketiga yaitu berisi tentang simpulan dan kata-kata singkat dari KHM asal Samsul. Kemudian analisis yang ketiga yaitu kebahasaan. Sini menggunakan bahasa formal yang baku serta kata-kata kerja yang mudah dipahami. Dalam kebahasaan terdiri dari 5 bagian, yaitu silakan, konjungsi kekuatan, kata ganti, kalimat persuasif, dan kalimat kompleks. Istilah khas yang terdapat dari teks ceramah tadi yaitu Pancasila, ideologi, NKRI, merdeka, dan proklamator. Kemudian yang kedua menjadi penguatan yang ditemukan ada pada bagian apalagi saat ini pandemi tengah melanda Indonesia. Yang ketiga ada kata ganti. Hasil analisis yang kita temukan yaitu pemuda Indonesia. Kemudian ada juga kita tidak boleh bercanda. Kemudian selanjutnya ada kalimat persuasif.
persuasif. Hasil analisis yang telah kita temukan yaitu suatu dasar yang benar-benar dapat menuntun segenap pikiran, jiwa, dan raga rakyat Indonesia menuju merdeka atau kemerdekaan. Kemudian yang terakhir ada kalimat kompleks. Hasil analisis yang telah kita temukan yaitu kekurangan dan kelemahan itu harus sama-sama kita perbaiki. Kemudian kita jadikan sebagai momentum perubahan untuk memicu kesempatan atau kemajuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri. Ada tanggapan mungkin? Ya, siapa yang mau menanggapi? Angkat tangan. Siapa? Hadapi. Ya. Saya setuju kalau persuasif yang ditemukan kelompoknya Widya yaitu kata daru. Ya. Tuh. Sama ya dengan kelompok 5? Ya. Sama. Ternyata yang ditemukan kalimat persuasifnya adalah kata bagus. Tanggapan lain boleh. Pertanyaan juga boleh. Siapa? Sudah? Sudah. Nah, habis sudah ya kelompok 1 dan 2. Ya, boleh tutup. Iya, ini yang dapat saya sampaikan pada presentasi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada berapa kelompok tadi yang belum maju? Saya. Ya, ya. Yuk. Kelompok 5. Satu deh. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Ilyas. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil dari diskusi kami. Yang pertama ada isi yaitu sangat baik. Topiknya berkaitan dengan peringatan hari lahirnya Pancasila. Nah, pesannya untuk mengenal sejarah dan kepada generasi muda untuk selalu menjaga Pancasila. Yang kedua ada strukturnya yaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Yaitu yang pertama pendahuluan, bagian awalnya yaitu pembuka, penghormatan dan ucapan syukur serta pengantar ceramah. Yang kedua isi yaitu ada di paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 9, yaitu pentingnya peringatan hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni, sejarah pokok dalam merumuskannya, khususnya Bung Karno dan untuk bisa menjaga NKRI. Yang ketiga ada penutup di paragraf 10, kesimpulan dari kata-kata bijak dari tokoh KHRA Samsul Arifin dan juga Bung Karno. Kemudian ada kebahasaan. Secara keseluruhan bahasa yang digunakan yaitu formal dan baku dan juga mudah dipahami. Yang pertama ada istilah khas yaitu 1 Juni, hari lahir Pancasila, ideologi negara, NKRI, Bung Karno, merdeka dan nilai-nilai. Yang kedua ada konstruksi penguatan yaitu apalagi. Yang ketiga kata ganti yaitu kita, saya, pemuda, Buddha. Yang keempat ada kalimat persuasif yaitu yang pertama jangan sering memaki permusuhan, kita harus bersatu saling menolong dan membantu, kita harus sama-sama menyongsong dengan kepedulian kita. Yang terakhir yaitu ada kalimat kompleks, kekurangan dan kelemahan itu harus sama-sama kita perbaiki, kita jadikan sebagai momentum perubahan untuk memicu lompatan kemajuan agar kita menjadi bangsa yang kuat dan mandiri yang berdiri di atas kaki sendiri. Terima kasih. Apakah ada yang mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Ya. Ya. Najib. Ya, oke. Saya setuju dengan kalimat kompleks yang telah disampaikan oleh panitia. Iya. Setuju sama ya berarti ya. Oke. Ada lagi? Tidak. Bisa
ditutup, banyakin. Nanti. Kemudian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai Bu Risma tidak bisa move on dari Mbak Nadine ya, karena dari tadi angkat tangan terus sampai Rahmani Tias Bu Risma panggil Nadine ya. Oke, masih semangat? Bangsa Indonesia. Masih ada beberapa kelompok yang belum maju. Silakan angkat tangan. Nomor 1. Angkat tangan. Ya. Devita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devita Saripuri Andini, nomor presensi 12, mewakili kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, isinya sangat baik. Topik yang disampaikan sesuai dengan kelas pendidikan peserta didik. Isinya sangat baik. Topiknya berkaitan dengan hari lahirnya Pancasila. Pesan untuk mengenal sejarah pada 1 Juni diharuskan kepada generasi muda untuk menjaga Pancasila. 2. Strukturnya lengkap mulai dari pendahuluan, isi dan penutup. A. Pendahuluan. Bagian awal yaitu salam pembuka, penghormatan, ucapan syukur dan pengantar ceramah. B. Isi. Pentingnya peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni, sejarah tokoh yang merumuskan khususnya Bung Karno dan pesan selalu menjaga NKRI. Terima kasih Pak Agus. Penutup. Bagian akhir yaitu kesimpulan dan penilaian bijak dari tokoh KPR akan sampai akhir dan Bung Dua, kebiasaan. Secara keseluruhan, bahasa yang digunakan formal atau baku. Ada peribahasa dan kata-kata bujaknya mudah dipahami. A. Istilah khas. 1 Juni, lahirnya Pancasila, ideologi negara. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tanggapan dari Ada tanggapan? Nah, sekarang Bu Prisma punya intermezzo atau ice breaking supaya kita tidak bosan dan juga supaya kita tidak stres ya. Silakan kita ikuti bersama-sama intermezzonya. Nah, intermezzo atau ice breaking yang akan Bu Prisma berikan adalah judulnya ketika Bu Prisma berkata buaya. Kata kuncinya adalah buaya. Ada di sini? Nah, sekarang caranya seperti ini. Silakan kalian angkat kedua tanganmu seperti ini. Yang kiri hadap ke bawah. Ngancung. Diletakkan di tangan kanannya temanmu. Miring. Nah, nanti ketika ada kata buaya, silakan nanti kalian taruh tangan ke bawah. Paham ya? Sebisa mungkin menghindari ya yang di tangan ya. Siap semuanya? Semuanya siap? Coba fokus. Fokus dengan ceritanya Bu Prisma ditempelkan. Pada suatu hari Bu Prisma berjalan-jalan naik gunung kah? Naik gunung. Di atas gunung Bu Prisma menemukan sebuah danau. Di pinggir danau banyak sekali bunga. Dan waktu itu Bu Prisma memetik beberapa bunga untuk Bu Prisma rangkai nanti ketika di rumah. Begitu. Nah, selain itu bunga itu banyak sekali serbuknya. Ya, sehingga Bu Prisma sampai bersih-bersih. Sehingga waktu itu
Ya.